Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rifani dengan NIM 19233336 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video presentasi dari tugas pertemuan 15 mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah tentang pemetaan dan perhitungan retribusi daerah. Pada tugas pertemuan 15 itu terdapat 3 buah soal. Jadi soal yang pertama itu tentang realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai dengan 2016 dalam juta rupiah. Datanya sudah diketahui dalam soal. Kemudian pada soal itu diminta tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama itu SMA, yang kedua eksponensial smoothing dengan damping faktor 0,7, 3 transformasi moving average atau TMA, yang keempat metode kuadrat terkecil. Kemudian apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 itu adalah 166 juta rupiah, maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratan? Lalu penyelesaiannya, metode yang pertama itu metode SMA, periode ramalannya 4 tahun, dimulai dari pendapatan tahun 2013 sampai dengan 2016, didapati hasilnya 627 juta. Kemudian rata-rata pendapatan tahun 2013 sampai dengan 2016 itu ada 156,75 karena dibagi 4. Jadi estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 itu ada 156,75 juta rupiah. Kemudian metode yang kedua ada eksponensial smoothing dengan damping faktornya 0,7. Dibuatkan tabel di mana ada tahun, pendapatan, dan hasil estimasi. Hasil estimasi itu didapati dari 0,3 dikali dengan pendapatan tahun sebelumnya ditambah dengan 0,7 dikali hasil estimasi. Contohnya pada tahun 2017 0,3 dikali 165 dan ditambah dengan hasil kali dari 0,7 dikali 153,98 sehingga didapati hasilnya untuk estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017 itu adalah 157,286 juta rupiah. Kemudian metode yang ketiga ada transformasi moving average atau TMA, di mana dibuatkan tabel terdapat tahun, pendapatan, dan perubahan pendapatan. Kemudian total perubahan pendapatan itu dijumlahkan dan dicari rata-rata perubahan, sehingga prediksi pendapatan itu diperoleh dari pendapatan tahun terakhir ditambah dengan rata-rata perubahan. Didapati hasilnya 169,33 juta rupiah. Itu adalah estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017. Kemudian metode yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil. Yang pertama itu menentukan tabel least square, di mana terdapat tahun, nilai x, y, x dikali dengan y, dan x kuadrat. Karena jumlah tahun itu ada 4, maka diambil angka untuk nilai tengahnya itu 1 ke bawahnya 3 dan ke atasnya itu -1 dan -3, sehingga diperoleh jumlahnya untuk y, x, dan x kali y serta x kuadrat. Ini gunanya untuk mencari nilai dari y sama dengan a ditambah b kali x. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumus A itu adalah sigma y per n, diperoleh 156,75. Untuk B itu ada sigma x kali y per sigma
X kuadrat sehingga diperoleh 2,45, lalu disubstitusikan ke dalam rumus Y sama dengan A tambah B kali X. Kemudian diperoleh hasilnya 169 juta rupiah, dan itu merupakan estimasi pendapatan retribusi objek wisata tahun 2017. Jadi kesimpulannya, metode estimasi yang mendekati keakuratan adalah metode eksponensial smoothing, karena estimasi yang diperoleh adalah 157,26 juta dan mendekati ke angka 166 juta. Selanjutnya pada soal yang kedua itu diminta pada pemetaan potensi retribusi untuk menentukan persen yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Diketahui datanya dalam soal ada 6 buah retribusi, kemudian dicari jumlah per tahun, dan kemudian rata-rata dari retribusi per tahun. Jadi yang pertama itu dicari retribusi pasar untuk tahun 2014, di mana proporsinya itu mendapat 1,648. Kemudian untuk pertumbuhannya ada 0,8768. Lalu untuk tahun 2015 ada 1,6780 untuk nilai proporsinya, dan nilai pertumbuhannya itu 1,3447. Untuk tahun 2016 terdapat 1,6304 untuk nilai proporsinya. Kemudian untuk pertumbuhan terdapat 0,4063. Jadi sebelumnya untuk mencari nilai dari proporsi itu, di mana YI per Y sama dengan nilai dari retribusi pada tahun 2014 dibagi dengan rata-rata pada retribusi 2014. Kalau untuk rumus pertumbuhan, delta YI per delta Y sama dengan retribusi pada tahun 2014 dikurang dengan retribusi pada tahun 2013 dikali 100 dibagi dengan jumlah retribusi dari tahun 2013, kemudian dibagi dengan jumlah retribusi di tahun 2014 dikurang dengan jumlah retribusi di tahun 2013 dibagi dengan jumlah retribusi di tahun 2013 dikali dengan 100. Berikut juga untuk mencari di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian untuk mencari menentukan potensi retribusinya itu, langkah sebelumnya mencari nilai rata-rata dari YI per Y dan delta YI per delta Y untuk retribusi pasar, dimana diurutkan dari 2014 sampai 2016 dijumlahkan, kemudian dibagi 3 sehingga diperoleh untuk proporsi retribusi pasar pada tahun 2013 sampai dengan 2016 itu ada 1,6564, dan nilai pertumbuhan retribusi pasarnya ada 0,8759. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel potensi retribusi pasar. Karena nilai proporsinya besar dari 1 dan nilai pertumbuhannya itu kecil dari 1, maka untuk retribusi pasar Kota Malang itu potensinya adalah termasuk ke dalam kategori potensial. Kemudian yang kedua itu untuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Di tahun 2014 ada 0,9036, kemudian pertumbuhannya 2,0990. Yang B untuk tahun 2015 nilai proporsinya 0,8
dan nilai pertumbuhannya 0,722. Lalu di tahun 2016 nilai proporsinya 0,8804 dan nilai pertumbuhannya 0,7968. Sama halnya dengan retribusi pasar yang tadi. Untuk retribusi parkir di tepi jalan umum juga dicari nilai rata-rata dari proporsi dan pertumbuhannya, sehingga diperoleh untuk nilai proporsinya 0,8914 dan nilai dari pertumbuhannya itu ada 1,2059. Karena 0,8914 kecil dari 1 dan 1,2059 itu besar dari 1, maka retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk ke dalam kategori berkembang. Sama halnya dengan retribusi parkir sebelumnya, yaitu mencari nilai proporsi per tahun, sudah jelas di sini. Kemudian mencari nilai rata-rata. Untuk retribusi parkir didapati 0,79557 dan nilai pertumbuhannya 0,59022. Karena 0,79557 itu rasionya kecil dari 1 dan 0,59022 juga kecil dari 1, maka potensi untuk retribusi parkir Kota Malang melintang termasuk ke dalam kategori terbelakang. Kemudian lanjut ke retribusi objek wisata, juga dicari per tahun 2014, 2015, dan 2016. Caranya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian diperoleh nilai rata-ratanya untuk retribusi objek wisata, di mana nilai proporsi mendapat 1,854, yaitu besar dari 1, dan pertumbuhannya 0,5031, kecil dari 1. Maka pemetaan potensi retribusi objek wisata untuk Kota Malang itu masuk ke dalam kategori potensial. Kemudian untuk retribusi izin gangguan juga sama, dicari per tahun. Lalu untuk nilai rata-rata dari proporsi dan pertumbuhan untuk retribusi izin gangguan itu ada 0,68786 untuk proporsinya, dan rasionya kecil dari 1. Kemudian untuk pertumbuhan ada 1,1185, besar dari 1, sehingga kesimpulannya pemetaan potensi retribusi izin gangguan Kota Malang melintang itu masuk ke dalam kategori berkembang. Kemudian ke retribusi izin mendirikan bangunan, merupakan retribusi yang terakhir. Caranya juga sama. Untuk pertama langkahnya mencari per tahun. Setelah diperoleh, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Maka untuk rata-rata nilai proporsi dan pertumbuhan untuk retribusi izin mendirikan bangunan ini ada 0,8873, itu untuk nilai proporsi dan kecil dari 1. Kemudian ada 2,02425, besar dari 1. Maka tapi pemetaan potensi retribusi izin mendirikan bangunan Kota Malang melintang masuk ke dalam kategori berkembang. Sebenarnya saya lupa menjelaskan di awal, kalau untuk penentuan kategori pemetaan potensi retribusi ini, jika rasio dari nilai proporsinya besar dari 1 dan rasio pertumbuhannya juga besar dari 1, maka retribusi tersebut masuk ke dalam kategori prima. Yang kedua, jika nilai atau rasio dari proporsinya besar dari 1 namun nilai pertumbuhannya kecil dari 1, maka masuk ke dalam kategori potensial. Kemudian jika nilai proporsinya kecil dari 1 dan nilai pertumbuhannya besar dari 1, rasionya itu
maka retribusi tersebut masuk ke dalam kategori berkembang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika nilai proporsi dan pertumbuhan sama-sama kecil dari 1, maka retribusi tersebut masuk ke dalam kategori terbelakang. Jadi disimpulkan untuk retribusi pasar itu kategorinya potensial, retribusi parkir di tepi jalan umum itu berkembang, retribusi parkir terbelakang, retribusi objek wisata potensial, retribusi izin gangguan itu berkembang, dan retribusi izin mendirikan bangunan itu berkembang. Sehingga untuk persentase kategori retribusi daerah Kota Malang Melintang itu, dimana untuk prima 0% karena tidak ada retribusi yang termasuk ke dalam kategori ini. Yang kedua, potensial 33,33% karena terdapat 2 buah retribusinya. Yang ketiga ada berkembang, di mana ada 3 buah retribusi yang masuk ke dalam kategori ini, dan terbelakang ada 1 buah yang masuk ke dalam kategori ini. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, yaitu soal yang terakhir, di mana diminta untuk contoh menghitung potensi retribusi pasar. Kemudian yang B-nya contoh menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang ketiga juga contoh menghitung potensi retribusi terminal. Kemudian yang pertama itu ada menghitung potensi retribusi pasar. Contohnya sudah ada diketahui untuk jumlah tarif dari kios, los, dan lapak. Yang pertama, untuk pelayanan kios, retribusi pelayanan kios itu dengan mengalikan jumlah kios dikali dengan tarif, kemudian dikali dengan jumlah hari dalam tahun, sehingga didapati hasilnya Rp228.125.000. Yang kedua, untuk los sama dengan cara mencari kios, kemudian dikalikan jumlah kali tarif kali 365 hari dalam setahun, hasilnya Rp191.625.000. Yang ketiga, yang C, untuk lapak, lapak itu dikali dengan jumlah kali tarifnya, kemudian dikali dengan jumlah hari, diperoleh hasil Rp205.312.500. Kemudian dijumlahkan dari ketiganya sehingga hasilnya Rp625.375.000. Itu jika untuk kios, los, dan lapak terisi penuh dan berjalan terus panjang hari. Jika tidak, maka dilakukan survei. Kemudian dalam menghitungnya itu rata-rata kios dikali dengan tarif, kemudian dikali dengan dalam hari setahun. Diperoleh hasilnya untuk los juga seperti itu, dan kemudian juga lapak. Lalu sama halnya dengan tadi, dijumlahkan ketiganya sehingga diperoleh hasilnya Rp589.657.500. Kemudian yang kedua, menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Contohnya ada dalam soalnya panjang. Kemudian untuk penyelesaiannya, di soal diketahui jalan Imam Bonjol itu terdapat 2 bagian. Ada bagian yang di kanan, kemudian ada yang bagian yang di kiri. Jadi untuk bagian yang di kiri diketahui ada kendaraan untuk roda 4 1.300 meter itu panjang parkir, dibagi dengan 4 meter, terdapat 325 unit kendaraan. Kalau untuk roda 4 700 meter dibagi dengan 1,5 meter, hasilnya 467 unit kendaraan. Lembah parkir untuk kendaraan roda 4 itu dalam sekali parkir ada 6 kali.
Kalau untuk roda 4 ada 8 kali dalam sekali parkir. Jadi potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk jalan Imam Bonjol bagian kiri itu untuk roda 4 dikali jumlah unit, dikali berapa kali setiap parkir, dikali tarif, dan dikali hari dalam jumlah setahun. Begitupun juga untuk dengan roda 2, sehingga hasilnya ada 3.498.890.000 rupiah. Lalu untuk bagian yang kanan sama juga halnya dengan yang bagian yang kiri. Untuk rumus pun juga sama, sehingga hasilnya didapati 2.555.000.000 rupiah. Dan untuk potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum itu dijumlahkan keduanya dan diperoleh totalnya ada 6.053.890.000 rupiah. Jika dalam pelaksanaan pemungut menggunakan jasa pihak ketiga dalam perhitungan, maka hasil yang tadi dikali dengan 60%, sehingga didapati 3.632.334.000 rupiah. Selanjutnya menghitung potensi retribusi terminal. Diketahui soal pemerintah kota Saiyo, kemudian ada hasil surveinya, dan diketahui tarif yang berlaku. Untuk mencari yang pertama, langkah pertama itu menghitung rata-rata per tiap mobil yang diketahui. Ada 6 jenis mobil diperoleh jumlahnya. Kemudian rata-rata tadi dibulatkan, seperti rata-rata mobil penumpang umum antar kota hasilnya 52,5, jadi dibulatkan ke 53. Begitupun seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, menghitung potensi retribusi. Jadi rumusnya jumlah unit itu diperoleh dari rata-rata tadi dikali dengan tarif sudah diketahui, kemudian dikali dengan 360 hari, yaitu hari dalam setahun. Didapati jumlahnya untuk mobil penumpang umum antar kota ada 9.540.000 rupiah. Kalau untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek atau taksi atau anggota ada 9 juta rupiah. Mobil penumpang umum angkutan kota ada 4.032.000 rupiah. Kendaraan bermotor jenis mobil bus non ekonomi yang melayani trayek antar kota ada 47.520.000 rupiah. Kemudian mobil bus ekonomi antar kota ada 59.520.000 rupiah. Lalu mobil bus angkutan kota 22.320.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan hasilnya 151.932.000 rupiah. Jadi total potensi penerimaan retribusi terminal kota Saiyo itu adalah 151.932.000 rupiah. Demikianlah video presentasi dari tugas yang sudah saya buat pada pertemuan 15. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.